وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik berupa materi maupun non materi, yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Luqman, wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Aku, kata Allah, telah menganugerahkan nikmat kepadamu berupa nikmat zahir dan nikmat batin, nikmat materi dan non materi, yang sampai sekarang insyaallah akan terus mengalir kepada kita tanpa henti, dan jika kita mau menghitung pasti terlalu sulit untuk kita hitung. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji secara berseri menyangkut tentang Shiratal Mustaqim. Saudara-saudaraku yang sama berbahagia, manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini itu dihadapkan pada pilihan antara yang baik dan yang buruk, dan semua pilihan sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Allah telah menyiapkan choice dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surah Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najadain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan yang dibentangkan oleh Allah ada yang baik, ada yang buruk. Jalan ketakwaan dan jalan menuju kepada dosa. Allah membuat dua jalan sesungguhnya untuk menguji kita selaku manusia, siapa di antara mereka yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana Allah sampaikan pada surah Al-Mulk ayat 2, ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sekalipun pilihan diserahkan kepada manusia, bukan berarti serta-merta manusia kemudian mengarahkan dirinya kepada jalan yang lurus. Tidak sedikit manusia yang terjebak di jalan yang menyesatkan, lalu menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, banyak orang dengan segala potensi yang dimiliki, apakah harta, jiwa, raga, dan ilmu, dikerahkan menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka mendapatkan keridaan hidup di dunia ini. Akan tetapi tidak sedikit juga manusia mengarahkan segala potensi yang mereka miliki untuk menempuh jalan yang sesat, lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di samping kita berusaha dengan segala kemampuan meniti di atas jalan lurus yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia juga harus senantiasa bersandar kepada Allah yang akan memberikan kemampuan hidayah untuk meniti di atas jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, paling kurang 17 kali sehari semalam
seorang mukmin berdoa kepada Allah agar ia ditunjuki jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itulah yang sering kita baca di dalam surah Al-Fatihah di ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa ini sangat penting sebab yang dapat memberikan kekuatan untuk mendapatkan hidayah guna menempuh jalan yang lurus hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah umat manusia, Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat memaksakan hidayah kepada anak dan istrinya. Begitu pula Nabi Lut yang istrinya berkhianat terhadap perjuangan dakwah suaminya. Termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha agar pamannya menempuh jalan yang lurus dengan masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Beliau tidak mampu lakukan. Bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbatta walakinallaha yahdi man yasha wa huwal alimul bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuknya. Sekaliber Nabi dan Rasul, mereka tidak dapat memaksakan hidayah kepada seorang agar dapat berada di atas jalan lurus, apalagi manusia biasa seperti kita. Maka jangan heran jika bapaknya Ustadz sering berdakwah kemana-mana, akan tetapi ada keluarga, anak atau istri yang tidak sejalan dengan dakwanya, sebab juru dakwah tugasnya hanya sebagai penyampai persoalan hidayah itu milik Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 7, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih innama anta munzirun walikulli qaumin had. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa tugas dari seorang rasul hanya sebagai pemberi peringatan, dan tiap-tiap kaum selalu ada orang yang tampil memberi peringatan yang mengarahkan manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi persoalan hidayah yang masuk ke hati masing-masing itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kajian kita selanjutnya. Kita akan melanjutkan kajian tentang jalan lurus dalam beberapa seri. Mudah-mudahan insyaallah bisa menjadi tazkir buat kita, untuk kita jadikan insyaallah sebagai pembelajaran, sebagai pegangan untuk kita insyaallah menggapai jalan lurus yang selalu kita minta di dalam setiap kita membaca doa, membaca Al-Fatihah di dalam salat kita. Semoga bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.